Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada pertemuan kali ini kita bahas mengenai hubungan ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu lain. Baik itu bagian daripada ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang bersifat umum. Yang pertama, bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada 3. Pertama ada tasawuf falsafi, jadi tasawuf yang pendekatannya rasio, kemudian ada tasawuf akhlaki, yakni tasawuf yang pendekatannya adalah akhlak, kemudian ada tasawuf amali, yakni tasawuf yang pendekatannya adalah amaliyah dan wirid, atau yang kita kenal dengan tarikat atau dengan tarikat. Nah, ketiga tasawuf ini sama-sama tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan diri dari perbuatan tercela atau yang kita kenal dengan istilah tahalli, dan menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan terpuji atau tahalli yang ujungnya bagaimana kita mencapai tajalli. Tajalli itu ya penampakan sifat-sifat penampakan kebesaran Allah, penampakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hal tersebut bahwa antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf itu ya dua hal yang sulit dipisahkan. Jadi kalau ilmu tasawuf itu targetnya adalah bagaimana tahalli, tahalli dan tajalli, atau tahalla dan tajalla ya. Tahalla supaya terbebas dari perbuatan tercela. Tahalla bagaimana kita supaya diri ini terhiasi dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Tajalla bagaimana kebesaran Allah, kudrahnya Allah, kerajaannya Allah terlihat nampak jelas di dalam diri kita. Sehingga sebagaimana kita mengetahui tentang ihsan, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, itu semua keterkaitannya apa? Dengan akhlak. Sekarang bagaimana korelasi ilmu akhlak dengan ilmu tauhid? Nah, dari definisi dan objek ilmu tauhid itu ya disebut juga akidah, usuluddin, atau ilmu kalam, yang membahas masalah ketuhanan baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Nah, kalau tauhid itu mengarahkan manusia untuk menjadi insan yang ikhlas, dan ikhlas itu adalah salah satu akhlak. Dari segi fungsi ilmu tauhid, orang bertauhid tidak hanya cukup menghafal rukun iman beserta dalil-dalilnya, tetapi yang terpenting adalah mencontoh terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman. Jadi jika kita percaya kepada Allah yang memiliki sifat-sifat mulia, maka sebaiknya orang yang bertauhid meniru sifat-sifat Tuhan sebagaimana dalam Asmaul Husna. Jika percaya pada malaikat, maka dimaksudkan manusia meniru sifat-sifat malaikat yang jujur, amanah, tidak durhaka. Begitupun seterusnya. Jadi dari sisi fungsi, bukan hanya toh kita hafal rukun iman, tetapi bagaimana kita ketika mengetahui sifat-sifat Allah, meneladani sifat-sifat Allah. Ketika kita beriman kepada malaikat, maka bukan hanya imannya, tetapi bagaimana praktek-praktek praktisnya dalam akhlak kita, mencontoh perilaku malaikat, mencontoh sifat-sifat malaikat yang jujur, amanah, tidak pernah durhaka. Nah, iman dalam Quran selalu dikaitkan dengan amal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu kan? Jadi selalu saja dihubungkan antara iman dan amal soleh. Ya, amal soleh itu apa? Akhlak. Iman itu apa? Ya tauhid. Begitu juga dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang beriman pada Allah dan pada hari akhir, muliakan tamu. Iman
memperlihatkan tamu adalah akhlak baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Iman kepada Allah dan akhir, berbuat baik kepada tetangga adalah akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkata baik atau diam. Jadi orang berkata baik, diam karena iman kepada Allah. Ini keterkaitan iman dengan akhlak, keterkaitan antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Nah, saudara sekalian, korelasi antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid juga bisa kita lihat dari definisi tasawuf. Al-Kinani berkata, at-tasawuf khuluq, tasawuf itu ya akhlak. Faman zada 'alaikal khuluq faqad jada 'alaikas sifat. Barang siapa bertambah akhlaknya, maka akan bertambah kesucian dirinya, kebeningan jiwanya. Ulama sub yang lain berkata, at-tasawuf akhlakun karimatun dhaharat fi zamanin karimin min rajulin karimin ma'a qaumin karimin. Tasawuf itu adalah mulia yang nampak pada zaman yang mulia dari orang yang mulia bersama-sama komunitas yang mulia. Nah, tema yang dikaji dalam ilmu tasawuf adalah makom atau tingkatan seorang sufi dan ahwal, karakteristik sufi atau keberadaan ruhani seorang. Yang mana di dalamnya mengkaji tentang takwa, sabar, syukur, juhud, ridho, dan lain-lain yang kesemuanya adalah akhlak. Nah, bertasawuf tidak lepas dari amalan ibadah. Jadi bukan tasawuf kalau tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak zikir, tidak haji. Ibadah-ibadah tersebut erat hubungan dengan akhlak. Nah, sekarang bagaimana korelasi ilmu akhlak dengan ilmu jiwa atau dengan psikologi? Nah, ilmu jiwa adalah ilmu yang mengkaji gejala-gejala kejiwaan yang tampak dari tingkah laku seseorang. Jadi kalau ilmu jiwa atau psikologi itu kan apa? Mempelajari tentang fenomena, tentang gejala jiwa yang nampak pada perbuatan dohirnya, itu ilmu jiwa. Nah, melalui ilmu jiwa dapat diketahui sifat-sifat psikologis yang dimiliki seseorang. Jiwa yang bersih dari dosa dan maksiat akan dekat dengan Tuhan, dan itu akan melahirkan akhlak yang baik. Dan jiwa yang kotor akan jauh dari Tuhan, dan itu melahirkan akhlak yang buruk. Dengan ilmu jiwa kita dapat menyampaikan ajaran akhlak sesuai dengan perkembangan jiwa seseorang. Jadi saudara sekalian, ini antara ilmu akhlak dengan ilmu jiwa itu adalah sangat korelatif, sangat berhubungan. Jadi kalau ilmu jiwa itu mempelajari fenomena atau gejala perbuatan, sementara ilmu akhlak itu ya perbuatannya itu. Nah, sekarang bagaimana hubungan ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan? Nah, ilmu pendidikan sekarang, ya tadi kita sudah berbicara bahwa jadi yang namanya akhlak itu ya tidak diwariskan, karena tidak diwariskan artinya apa? Bisa jadi bapaknya baik, anaknya tidak baik, ibunya baik, anaknya tidak baik, bisa jadi tidak diwarisi. Oleh sebab itulah apa? Ya akhlak harus diajarkan, akhlak harus dibiasakan, akhlak harus ada keteladanan. Nah, oleh sebab itu maka ada korelasi antara ilmu akhlak dengan ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan itu membahas tentang rumusan tujuan pendidikan, kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana, lingkungan, bimbingan belajar, dan lain-lain. Nah, salah satu tujuan pendidikan adalah apa? Mengantarkan anak didik menjadi orang yang berakhlak, orang yang baik. Jadi dibuatkannya tujuan, dirumuskannya kurikulum, adanya guru, adanya metode pembelajaran, adanya sarana dan prasarana, adanya lingkungan pendidikan, adanya bimbingan belajar, adanya BK, adanya BP di sekolah atau di pondok pesantren, ada keteladanan dalam sebuah lingkungan pendidikan, itu adalah ujung-ujungnya supaya orang itu berakhlak baik. Demikian saudara sekalian, pembicaraan kita mengenai korelasi akhlak, korelasi ilmu akhlak dengan ilmu-ilmu yang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.